naga cet, hancur segala penyakit. Oskadon. Salam MNB Lover. Nilot Mahesi dengan kesal menyandarkan tubuhnya. Dia menatap langit sambil menggigit-gigit jarinya. Bulan purnama yang bersinar cerah itu di langit begitu indah. Tak ada awan sedikit pun. Ranggageni ikut menatap langit. Lalu terdengar dia mendesah. Beberapa saat kemudian Ranggageni melangkah mendekati Nilot Mahesi. Perempuan itu pura-pura tak peduli. Nimas, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Memang tidak semestinya kita bersikap baik dengan manusia licik seperti kedua pendeta itu. Namun aku punya perhitungan sendiri. Nanti kau akan tahu, Nimas. Terserah pada Kakang. Aku tak mau tahu dengan segala perhitungan dan rencana Kakang. Yang aku tahu, kita telah begitu lemah dalam menghadapi kedua pendeta itu. Nanti mereka akan mengatakan pada teman-temannya di Tibet bahwa Jawa Dwipa tidak memiliki hukum yang kuat, tak memiliki tatanan yang hebat dalam menangani sebuah kejahatan. Nimas, jangan berkata seperti itu. Siapa tahu Kakang Ranggageni memang mempunyai sebuah rencana dan perhitungan. Aku yakin Kakang Ranggageni akan mengambil yang terbaik. Kau tak boleh berkata kasar. Kau sadar siapa kita ini? Kita adalah istrinya. Durhakalah kita kalau berlaku kasar dan bersikap keras. Maafkan aku, Kakang. Sudahlah, Nimas. Lupakanlah. Aku tahu kalian begitu mencintaiku. Tapi kuharap kalian juga harus tetap ingat siapa kita. Aku sayang pada kalian berdua. Tapi jarak antara kita untuk saling memiliki masih ada dindingnya amat tebal. Ada tembok pemisah yang sulit kita tembus. Kakang, aku... Iya, aku mengerti. Sebenarnya tak baik kita merubah suasana malam yang indah ini. Seharusnya kita beristirahat, menikmati kegembiraan bersama yang lainnya. Ya, sebaiknya memang kita di pendopo utama saat ini, menghabisi malam bersama dengan yang lainnya. Besok kita harus menyusun sesuatu yang baru. Merak Jingga telah terlalu lama didiamkan kosong, tanpa pemerintahan yang baik. Nasib rakyat Merak Jingga harus segera pulih. Ayo kita ke pendopo. Saat hari berganti dan matahari telah jauh meninggalkan permukaan bumi, di dalam keraton Merak Jingga kembali terjadi kekacauan. Raga Galuh tampak bingung dan gelisah di antara para perwira dan sesepuh rimba persilatan. Wajah raja itu kembali mendung dan diliputi kekhawatiran. Apakah tadi malam tidak ada yang tahu di mana dia dan tidurnya di mana? Ramanda. Tadi malam saat Ramanda dan yang lainnya berpesta, dia mendatangiku dan bicara padaku. Lalu dia kembali untuk bergabung di pendopo utama saat aku dan Nilot Mahesi pergi ke ruang tahanan. Seharusnya ada yang tahu di mana Nimas Cemani berada. Kemana anak itu? Ramawisesa, carikanlah putriku itu. Dia sudah terlalu lama menderita. Kini dia tidak perlu lagi menderita. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan mencarinya. Paman, sebentar. Jangan pergi dulu. Iya. Ramanda. Kalau Ramanda menyuruh Paman Wisesa mencarinya, beliau akan berangkat. Tapi kemana Paman Wisesa akan mencarinya? Merak Jingga ini tidak selebar daun kelor. Tanah Jawa ini tidak seluas padang ilalang. Jadi ke arah mana Paman akan mencarinya? Lalu siapa yang akan mencarinya? Nimas Cemani adalah seorang gadis pendekar. Dia selama ini sudah puas mengalami berbagai kejadian. Dia memiliki ilmu yang tinggi yang tak dapat kita ukur kehebatannya. Raga Mahesa bisa saja dikalahkannya. Kalau Raga Mahesa tidak memiliki ajian jiwa langgeng,
Aku yakin sejak dulu juga sudah tewas di tangan Nimas Cemani. Jadi tak beralasan kalau Ramanda begitu mencemaskannya. Dia sudah dewasa. Maafkan aku, Rama Wisesa, kau tidak usah pergi. Oh, Sendiko Gusti Prabu. Maafkan hamba Gusti Prabu. Kalau boleh hamba mengajukan usul. Silahkan Ki Jawuk, katakanlah. Begini Gusti, untuk Putri Cemani biarlah hamba pergi mencarinya. Barangkali hamba tahu di mana anak itu pergi. Kau bisa tahu di mana Putri Cemani pergi. Kalau begitu, pergilah Ki Jawuk. Bawalah dia pulang untukku. Katakan padanya bahwa aku amat sayang padanya. Baiklah Gusti Prabu. Mungkin sekarang juga hamba bisa berangkat menyusulnya. Tunggu Ki Jawuk. Apakah kau tidak membutuhkan teman atau prajurit? Maaf nak Mas. Mungkin Mas lupa bahwa orang seperti kita ini lebih bebas berjalan sendiri. Iya. Kenapa aku jadi bodoh? Maafkan aku Ki Jawuk. Mungkin aku juga terlalu mencemaskan Nimas Cemani. Pergilah Ki Jawuk. Terima kasih nak Mas. Gusti Prabu, hamba berangkat sekarang. Pergilah Ki Jawuk. Ingat, kembalilah secepatnya. Karena aku akan mengadakan penobatan untuk mengangkat Rakai Langit menjadi putra mahkota. Dan memegang serta menduduki tahta di Merak Jingga ini. Sendiko Gusti Prabu. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Setelah semua perwira meninggalkan ruang pendopo utama di gedung Sri Gadon, Rakai Galuh kembali ke ruangan pribadinya. Sedangkan Ranggageni masih duduk bersama gurunya, didampingi oleh Rama Wisesa di pendopo Sri Gadon. Nak Mas, bagaimana pendapatmu? Apakah Nak Mas tahu di mana Putri Cemani kini pergi? Entahlah Paman. Aku jadi bingung dan tidak mengerti. Kenapa dia pergi? Ranggageni, apakah tak ada kejadian yang menimpa dirinya sehingga dia harus pergi? Entahlah Guru. Tapi kurasa tidak. Semua baik-baik saja. Tidak mungkin dia akan pergi begitu saja. Tentu ada alasannya.
Oh ya, perempuan seperti Putri Cemani itu akan mempunyai perasaan yang halus sekali. Nak Mas dan Resi, apakah tidak mungkin karena Rakai Mahisa? Rakai Mahisa. Iya. Aku mulai mengerti sekarang. Dia pergi dari keraton ini, pasti dia amat membenci Rakai Mahisa. Mungkin dia tidak mau kelak Gusti Rakai Galuh Ramandamu itu memberikan hukuman yang ringan kepadanya. Dan dia juga tidak mau melihat Rakai Mahisa dijatuhi hukuman yang berat. Karena baginya tentu Rakai Mahisa itu masih sebagai suaminya. Tapi Guru, bukankah dia amat benci pada Rakai Mahisa dan dia ingin membunuhnya? Kau benar, anakku. Tetapi setidaknya kalau dia yang membunuhnya, lain dengan orang lain yang membunuhnya. Tapi aku rasa dia pergi bukan karena hal itu, Guru. Mungkin ada sebab lain. Iya, aku ingat sekarang. Dia pernah mengatakan padaku bahwa dia telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinya nama Panji Utara Dewa. Barangkali anak itu pergi ke sana sekarang. Dia pasti menyusul anaknya. Oh iya, mungkin begitu nak Mas. Dia pergi menyebut putranya lalu membawanya kemari. Iya Paman. Kalau begitu aku akan menyusulnya sekarang. Lalu kemana kau menyusulnya, anakku? Apakah kau tahu tempat di mana dia meninggalkan anaknya? Iya Guru, dia meninggalkan anaknya di sebuah goa di hutan desa Cokonolan. Jadi Ki Jawuk juga tahu tempat itu? Kalau Ki Jawuk tahu tempat itu, berarti aku akan tahu siapa Ki Jawuk yang sebenarnya. Dan pasti orang itu ada hubungannya dengan Putri Cemani. Paling tidak, dia adalah gurunya Cemani. Aku pergi sekarang, Paman. Guru. Tunggu. Tapi bagaimana kalau Ramandamu bertanya tentang dirimu? Kuserahkan pada guru untuk menjelaskannya. Aku tahu guru bisa melakukan yang terbaik untukku. Iya. Aku akan katakan kelak. Semoga saja beliau tidak menanyakan dirimu. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger Ari Wisnu atiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo Ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak Jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon.
Waktu berjalan terus. Sepekan sudah berlalu. Keadaan keraton Merak Jingga masih seperti beberapa waktu yang lalu. Sepi. Para penghuninya lebih banyak menyendiri di kediaman masing-masing. Rakyat Galuh kembali menjadi sakit-sakitan. Dewata Agung, apalah artinya kebebasan ini? Merak Jingga bebas dari semua malapetaka dan kehancuran. Mataram bebas dari ambang keruntuhan. Dan aku kembali ke tahtaku. Tapi apa yang aku dapat? Semua orang-orang yang kucintai pergi. Semua orang-orang yang aku sayangi lari dari kenyataan hidupku. Putri Melur kini telah menjadi cadar perak. Dia tidak mau peduli lagi dengan kehidupan keraton. Aku telah bertemu dengan putraku. Tapi kini dia pun tidak begitu berharap tentang keraton, tentang tahta Merak Jingga. Dia tidak tergiur dengan kedudukannya sebagai seorang putra raja. Rakai Langit berbeda sekali dengan Rakai Mahisa. Kini dia malah pergi mencari Putri Cemani. Seharusnya sebagai seorang putra mahkota, dia tidak perlu harus pergi sendiri mencari Cemani. Putri Cemani, kenapa kau pergi? Kenapa kau lari dari kehidupan keraton? Apakah kau membenciku? Apakah kalian semua membenciku? Dewata Agung, apakah ini hukuman darimu? Sehingga tidak ada yang peduli denganku. Lebih baik dan tentram rasanya sewaktu aku mengembara meninggalkan Merak Jingga ini, bersatu dengan orang-orang desa. Mereka begitu polos dan baik. Di sini apa yang akan aku lakukan? Semuanya tidak bisa kuajak bicara. Semuanya begitu sungkan dan segan. Dewata Agung, berilah petunjukmu agar aku bisa mencari satu hal yang terbaik untuk aku lakukan di sini. Kembalikanlah mereka padaku, Dewata Agung. Kembalikan orang-orang yang aku cintai itu. Rakai Galuh bangkit dari duduknya, lalu melangkah ke arah jendela. Dia memandang ke taman istana. Burung-burung dan kupu-kupu begitu lincah berterbangan dari dahan ke dahan, dari bunga ke bunga. Burung-burung dan kupu-kupu itu begitu ceria. Mereka terbang bebas, berloncatan ke sana kemari, bernyanyi. Alangkah aku bisa seperti itu, pergi kemana aku suka, makan di mana aku suka. Aku ingin seperti dulu, menjadi seorang pengembara yang berkeliling hutan dan kota-kota. Sekarang aku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku harus menyelesaikan semuanya dulu, menyiapkan hukuman untuk para pemberontak itu. Rakai Mahisa, tidak kusangka dia menjadi seperti itu. Kenapa dia begitu kejam dan mau membunuh serta mau menghancurkan Mataram? Kenapa dia menjadi pemuda yang jahat? Dia berbeda dengan Rakai Langit. Padahal Rakai Mahisa besar dalam lingkungan keraton. Aku yang membesarkannya, memberinya pelajaran. Dia dididik oleh sastrawan dan guru besar keraton. Tapi kenapa dia tumbuh menjadi pemberontak? Rangga Geni besar di tangan seorang guru seperti Resi Gupta, terlepas dari kasih sayang orang tua. Tapi dia menjadi kesatria,
menjadi pemuda yang berbudi luhur. Apakah ini suatu keadilan darimu, Dewata? Rakai Galuh terus merenung menatap ke arah taman istana, memandangi burung-burung dan kupu-kupu. Perlahan laki-laki itu mendesak. Dia merasakan hatinya begitu kosong. Jiwanya seperti lautan yang luas yang dihempas oleh gelombang kegelisahan. Rakai Galuh memutar tubuhnya, lalu menuju ke pintu. Sebaiknya aku ke ruang tahanan. Aku akan melihat Rakai Mahisa. Dia telah merubah semuanya menjadi seperti ini. Dia telah mencoreng arang di mukaku. Anak kurang ajar. Anak tidak tahu membalas budi. Kang awake lemes bae gage nginum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakening pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji.